beasiswa YTB itu benar-benar gratis atau enggak sih? Apakah ada biaya lain yang dikeluarkan kita untuk kuliah di Turki? Untuk beasiswa YTB sebenarnya semuanya gratis ya, ketika kita sudah diterima sebagai awardee. Tapi sebelum kita diterima jadi awardee kan kita juga harus terjemahin dokumen ya, karena untuk pengurusan visa dan lain-lain itu butuh ijazah dan transkrip nilai itu yang sudah tadi pakai penerjemah tersumpah. Terus juga harus dilegalisasi di Kemlu, terus di Kemenristek-Dikti gitu. Dan itu kan perlu dana juga. Nah, itu yang harus kita tanggung sendiri gitu loh sebelum berangkat ke Turkinya. Terus juga mungkin saat proses wawancara, kan untuk wawancaranya itu bakalan ada di 2 kota, yaitu Jakarta dan Aceh. Nah, nanti transportasinya kalau misalnya teman-teman dari luar kota dan harus ke Jakarta atau ke Aceh, yaitu transportasinya ditanggung sendiri. Itu aja sih paling yang kita keluarkan untuk beasiswa YTB ini. Terus apakah uang dari beasiswa YTB ini cukup untuk kehidupan sehari-hari? Jawabannya iya, ini udah cukup banget buat teman-teman untuk kuliah di Turki. Cuma kalau misalnya teman-teman mau liburan, itu kan berarti harus nabung ya. Atau teman-teman mau pulang ke Indonesia tiap summer, itu kan harus nabung. Nah, mungkin bakalan nggak cukup ya kalau misalnya ngandelin dari uang beasiswa aja. Tapi selama itu untuk hidup di Turki, insya Allah cukup. Lalu apakah boleh bawa keluarga atau enggak? Kalau misalnya bisa bawa keluarga, apakah itu di cover sama YTB atau enggak? Untuk beasiswa YTB ini diperbolehkan kalau misalnya teman-teman mau bawa keluarga, karena kan biasanya S2 atau S3 itu kan pengen bawa keluarga ya ke Turki. Itu boleh, tapi nggak ada uang tambahan untuk keluarganya gitu. Karena yang di cover sama YTB adalah awardee-nya aja, tapi tidak dengan keluarganya. Mungkin teman-teman bisa kebantu itu dari subsidi rumah. Jadi kalau misalnya S2 dan S3 kita diperbolehkan untuk pindah ke rumah dan nggak tinggal di asrama. Nah, untuk kita pindah ke rumah itu nanti kita dapat subsidi uang rumah sebesar 750 TL atau 750 lira, itu sekitar 1,4-an per bulan. Yang mana untuk sewa rumah itu bisa dibilang cukup lah, masih banyak lah rumah yang seharga segitu. Kalau misalnya tinggal bukan di kota Istanbul atau kota-kota besar kayak Istanbul, Izmir mungkin. Kalau Ankara masih banyak kok yang sekitaran segitu. Cuma ya berarti kan harus menutupi lagi tuh biaya untuk kehidupan sehari-hari kayak listrik, air, internet, terus makanan, groceries gitu dan lain-lain, itu mungkin akan kurang. Jadi harus punya penghasilan tambahan lain selain dari uang beasiswa. Lalu apakah penerima beasiswa boleh kerja atau enggak? Sejauh ini sih ya di kontraknya itu enggak ada larangan untuk kita bekerja di Turki. Tapi kalau balik lagi ke surat izin tinggal atau ikamet atau kayak KTP gitu ya, residence permit, kita kan statusnya di sana sebagai pelajar. Jadi mungkin kita harus hati-hati ya, takutnya kita kerja di Turki sedangkan keterangan izin tinggalnya itu sebagai pelajar, takutnya malah jadi masalah. Jadi mungkin teman-teman pinter-pinter aja kali ya cari peluang kerja yang sekiranya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari gitu. Oh iya, kalau misalnya aku sendiri, aku juga sempat kerja di Istanbul kurang lebih 2 atau 3 bulan dan bisa-bisa aja nggak ada masalah apapun sih sebenarnya. Atau mungkin teman-teman juga bisa jadi freelance gitu ya, cari kerja sambilan di luar Turki, misalnya sambil kerja di Indonesia gitu, ambil freelance apa gitu, atau bukan di Indonesia aja, mungkin di luar negeri juga gitu. Jadi sebenarnya fleksibel sih selama itu tidak mengganggu perkuliahan teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian seleksi wawancara atau interview yang banyak ditanyain nih sama teman-teman. Untuk interviewnya itu pakai bahasa apa? Interviewnya pakai bahasa Inggris teman-teman, karena orang yang mewawancarai kita itu adalah orang Turki langsung, jadi nggak ada pewawancara orang Indonesia. Makanya nanti bakal wawancara ya pakai bahasa Inggris. Terus kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris gimana? Terus apakah ada yang nggak bisa bahasa Inggris tapi dia keterima beasiswa YTB? Kalau misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, itu bisa dibantu dengan penerjemah. Jadi nanti akan disiapkan penerjemah dari YTB. Kalaupun misalnya nggak ada penerjemah, biasanya pewawancara akan manggil calon awardee lain yang sama-sama
sama ikutan seleksi wawancara untuk bantu teman-teman nerjemahin ke bahasa Inggrisnya. Dan apakah ada yang lulus walaupun nggak bisa bahasa Inggris? Untuk di Indonesia aku kurang tahu, tapi teman Tomerku itu dari Suriah, dia nggak bisa bahasa Inggris dan dia juga nggak bisa bahasa Turki, dan lolos-lolos aja gitu. Jadi sebenarnya itu tidak menjamin ya teman-teman bisa lolos atau enggak, tapi ini bahkan lebih mempermudah teman-teman ketika wawancara gitu. Jadi berinteraksinya lebih mudah ya, ibaratnya tektokannya lebih gampang lah, nggak perlu ngomong dulu bahasa Indonesia terus diterjemahin ke bahasa Inggris, nanti ketika pewawancara nanya pakai bahasa Inggris, penerjemahnya juga nanti nerjemahin ke bahasa Indonesia baru teman-teman jawab, jadi kayak lebih lama gitu loh. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa bahasa Inggris itu jauh lebih bagus dan memudahkan teman-teman banget dalam proses wawancara. Nah, kalau misalnya kita pakai bahasa Arab, apakah bisa interview pakai bahasa Arab? Sebenarnya yang perlu teman-teman tahu itu Turki, bahasa resminya itu adalah bahasa Turki dan itu bukan bahasa Arab. Jadi nggak semua orang Turki itu bisa bahasa Arab. Kalau misalnya pewawancara itu emang bisa bahasa Arab, mungkin teman-teman bisa interview dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau ternyata yang mau wawancarai itu dia nggak bisa bahasa Arab, nggak ada yang bisa bahasa Arab, ya berarti mau nggak mau kan harus pakai bahasa Inggris kayak gitu. Untuk lokasi wawancaranya di mana sih? Di Indonesia itu kita bisa pilih dua lokasi wawancara antara Jakarta atau Aceh. Jadi buat teman-teman yang dari luar kota Jakarta dan dari luar kota Aceh, silakan pilih lokasi yang terdekat dengan teman-teman. Misalnya teman-teman tinggalnya di Bandung, ya berarti kan paling dekat ke Jakarta. Nah itu teman-teman bisa ambil lokasi wawancara di Jakarta. Kalau teman-teman di Medan, ya berarti bisa ambil untuk wawancara di Aceh. Terus untuk pergi wawancaranya itu apakah biaya sendiri atau ditanggung YTB? Nah untuk ini kita yang tanggung sendiri teman-teman. Jadi ya butuh perjuangan gitu ya untuk nyampe ke tahap wawancara. Jadi ya teman-teman siapin aja dana transportasi dari tempat tinggal teman-teman ke lokasi wawancaranya. Terus juga ini banyak yang nanya kuota terkait kuota penerimaan YTB. Untuk kuotanya sendiri itu tidak pasti teman-teman. Tapi kalau aku lihat dari websitenya di YTB ya, itu setiap tahunnya ada 150.000 orang yang mendaftar beasiswa YTB dan 5.000 diantaranya itu yang dapat gitu beasiswa YTB yang keterima. Nah yang 5.000 ini tersebar di sekitar 100 negara. Buat Indonesia sendiri juga yaitu yang tadi aku bilang, kalau misalnya nggak ada exact numbernya gitu berapa banyak sih orang yang keterima, karena itu bakalan beda-beda setiap tahun tergantung kebijakan dari YTB. Di tahun aku itu yang keterima S1, S2, dan S3 itu sekitar 80 orang, 40 orang S1, 40 orang untuk S2 dan S3. Sedangkan tahun sebelumnya untuk S1, S2, dan S3 itu sekitar 40. Nah terus setahun setelah aku juga sama sekitar 40. Jadi ya itu tergantung YTB-nya aja sih mau memberikan kuota berapa. Makanya kita nggak bisa bilang gitu berapa kuota yang disediakan YTB untuk Indonesia. Nah untuk wawancara ini nanti teman-teman harus membawa semua dokumen yang sebelumnya diupload di online ya, di sistem. Jadi ijazah, terus transkrip nilai, sertifikat, pokoknya semua dokumen yang teman-teman upload di website YTB sebelumnya itu dibawa dalam bentuk hard copy-nya yang aslinya ya. Nah kenapa dokumen yang diupload itu harus dibawa saat wawancara? Karena nanti bakalan dicek keasliannya sama pewawancara. Itu untuk screening aja, untuk ngecek aja sih, nggak akan dibawa juga sama pewawancaranya setahu aku ya. Nah itu dia semua pertanyaan, ada sekitar kayak 25 pertanyaan yang aku coba jawab di video kali ini. Semoga membantu teman-teman semua. Nah mungkin yang belum jelas, sebenarnya teman-teman bisa banget lihat video aku yang seleksi administrasi di sini dan seleksi wawancara di sini. Itu udah lengkap banget dijelasin semua persyaratannya, terus step by step dan lain-lainnya itu udah dijelasin semua. Jadi silahkan tonton aja. Dan jangan lupa juga untuk tonton video dari teman-teman dari UOD-UOD yang lain yang udah secara jelas dan detail menjelaskan terkait seleksi administrasi dan wawancara itu seperti apa. Pokoknya cari info sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.